Haleluya, glory. Kita sangat diberkati oleh Tuhan pada waktu yang indah ini, amin. Tuhan memberikan kesegaran secara jasmani terlebih secara rohani pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan bagi setiap anak-anak Raja Wali untuk menikmati daging segar. Haleluya, yang telah dihidangkan bagi kita. Kita ingat, Dia tidak terlebih dahulu menghidangkan kepada kita sebelum materai ketujuh terbuka. Tetapi setelah materai ketujuh terbuka, semua makanan rohani pada musimnya dihidangkan bagi kita. Dia kejaman untuk memberikan bagi kita kekuatan sehingga kita pun sampai, ya, sehingga kita pun di perjalanan kita sampai kepada tujuan kita, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang full. Haleluya, kekuatan yang fresh, di mana Roh Kudus telah memeteraikan kita sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Benar-benar Tuhan memulihkan segala sesuatu, apa yang dulu ya terhilang, apa yang dulu yang sudah dimakan oleh belalang-belalang tersebut, Tuhan memulihkan semuanya. Memulihkan di setiap zaman. Karena itulah rencana Tuhan dan programnya yang indah bagi setiap orang yang percaya. Bahkan setiap kepada orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Haleluya. Karena kita tidak dapat memungkiri ya segala sesuatunya apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi Dia memberitahukan kepada kita ya kejaman ini sebagai petunjuk yang jelas yang terpapar di hadapan kita, di depan kita, apa sebenarnya yang telah berlangsung di hari yang akan datang. Karena materai pertama, kedua, sampai ketujuh sudah ditunjukkan kepada kita. Materai ketujuh adalah berbicara tentang kedatangan Kristus. Haleluya. Sekalipun anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Allah sendiri, itu berbicara tentang kedatangan Kristus. Tetapi kita sudah tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Kedatangan Dia sudah dekat. Haleluya. Marilah kita cepat-cepat ya bergegas. Jangan ada yang lelap, jangan yang ada lagi yang tertidur. Bangun ya, berlari, song-song Dia, juru selamat kita, mempelai pria kita. Haleluya. Di mana gadis-gadis sedang berdandan, mempelai wanita sedang berdandan, dia kejaman untuk menantikan kedatangan suami kita. Dia adalah kepala kita. Haleluya. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah bos kita. Haleluya. Yang memberikan separuh kekayaannya kepada Ruth. Haleluya. Dan kita juga mengingat Esther. Bagaimana kekayaannya diberikan kepadanya. Separuh lebih diberikan kepadanya, kepada mempelai wanitanya. Haleluya. Itulah sebabnya kalau sudah ada seorang raja yang beserta dengan kita, tidak ada yang kurang. Secara rohani tidak ada yang kurang. Kalau secara jasmani, secara ekonomi dan kekurangan apapun, penyakit dan lain sebagainya, Tuhan atur semuanya. Haleluya. Tuhan atur semuanya. Kalau sudah ada seorang raja, seorang juru selamat, ya penyelamat, sang penebus dosa manusia, ada beserta kita, percayalah, maka segala sesuatu akan diberikan. Dan semuanya itu akan terberkati. Haleluya. Haleluya. Dan kita ingat bagaimana janji Allah kepada Abraham. Dia berjanji kepada Abraham, sekalipun dia sudah berumur 70 tahun, 90 tahun, 95, 100 tahun, Sarah dan Abraham, Allah selalu menepati janjinya. Dan tepat pada waktunya, bahwa janji itu telah terkabuli. Terpenuhi. Karena semua janji Allah itu akan nyata, realita, di hadapan semua orang yang percaya. Haleluya. Asal sabar menantikan. Tuhan berjanji, aku akan. Tetapi waktu dan hari dan bulan dan tahun kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan.
Dia akan memberikan, percayalah, dengan iman, ya. Ketujuh anak tangga tersebut seperti piramid, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Kita memiliki, percayalah, semuanya akan dikabulkan bagi mempelai wanita. Haleluya, glory. Sekalipun kadang-kadang memiliki fisik yang lemah, ya, karena ada sesuatu yang menyentuh tubuh kita, tetapi Tuhan selalu melihat dan menjaga, mengontrol semuanya. Ekonomi, haleluya, keluhan dan lain sebagainya, Tuhan mengontrol. Tetapi kita tahu bahwa mempelai wanita adalah memiliki wadah yang lemah. Kita yakin dan percaya itu. Kita adalah gereja, kita adalah mempelai wanita Kristus yang memiliki wadah yang lemah. Sama seperti seorang istri juga yang memiliki wadah yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan. Ya, tetapi kalau seorang suami memberikan kekuatan kepadanya, menyokong dia, menolong dia, sebagaimana Kristus memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita yang akan dipercaya dengan iman kita bahwa dia sanggup memulihkan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Haleluya. Tanpa Allah, tanpa Kristus, maka tidak ada seorang pun manusia yang ada di muka bumi bisa memiliki kekuatan. Haleluya. Karena semuanya, ya, berkat-berkat rohani mengalir dari surga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi karena kita mau merendahkan hati, ya, yang tidak memiliki pikiran yang cerdas, yang cerdik, ya, karena kita manusia yang tidak terpelajar, kita adalah manusia yang lemah. Karena kita ingin belajar, di sanalah kita mempunyai kekuatan dan sanggup untuk melakukan, oleh karena kasih Kristus diberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan semuanya itu. Haleluya, glory. Terpuji nama Tuhan. Kita sangat diberkati. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kepala kita, mengurapi setiap telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya baris demi baris, dan kita melihat betapa indahnya firman Tuhan bagi kita di akhir zaman untuk membawa terang di waktu senja. Haleluya. Sebagaimana kita nyaman di dalam bahtera seperti Nuh nyaman di dalam bahtera. Haleluya. Dan memberikan semua apa yang mereka perlukan di dalam bahtera tersebut. Dan kita nyaman di dalam Yesus Kristus, dan dia sanggup memberikan segala sesuatu apa yang kita butuhkan di hari-hari kita. Haleluya, baik pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Karena dialah sang pengasih. Tandanya dia mengasihi mempelai wanita, dia mengorbankan dirinya di Kalvari. Itulah tanda cintanya, tanda kasihnya kepada kita. Kalau kita memikirkan siapa sebenarnya kita, siapakah diri kita, yang memiliki banyak kesalahan dan dosa dan lain sebagainya, tetapi kita ingat, Allah tidak pernah memperhitungkan semuanya itu. Semua kesalahan dan dosa dibuang ke laut kelupaannya. Semua semua kesalahan dan dosa diampuni, disucikan. Ya, sekalipun dosamu marah seperti kelinci, tetapi aku akan memutihkannya seperti salju. Haleluya. Betapa kasihnya, ya, dia kepada setiap orang yang takut akan dia. Semua memiliki kelemahan, tetapi dia memberikan kekuatan, pertolongan di setiap saat kepada kita, untuk supaya kita mampu berjalan sampai ke tanah perjanjian kita. Haleluya. Baik, mari kita ini ke topik pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Haleluya. Yang judulnya adalah, topik kita adalah kekuatan yang sempurna oleh kelemahan yang sempurna. Dan kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Roma
Kitab Roma 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub benar-benar memiliki iman yang teguh yang ada dalam Kristus, yang ada dalam Allah. Bapa yang baik, Engkau tidak membedakan Tuhan setiap orang percaya. Engkau memberikan kepada setiap orang percaya upah yang sama, yaitu 1 dinar. Bagi orang yang masuk di jam 6, pukul 6 Tuhan, dan pukul 5 Bapa yang baik, karena mereka mengingini keselamatan mereka, karena mereka Tuhan memiliki iman yang sempurna Tuhan, yang ada di dalam Allah, dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Itulah yang kami miliki di akhir zaman ini Tuhan, bukan karena kekuatan Tuhan, kepintaran kami. Kami tidak manusia Tuhan yang sok hebat Tuhan, tetapi Engkau Tuhan mengajar kami, benar-benar memperhatikan kami Tuhan. Benar-benar Tuhan memberikan kepada kami makanan yang sempurna di akhir zaman. Ketika Engkau Tuhan memperlihatkan, membukakan materai-materai Tuhan, dan melepaskannya Tuhan, dan memberitahukannya Tuhan kepada seorang utusan di akhir zaman, untuk supaya kami Tuhan mengerti dan mengetahui Tuhan apa yang harus kami lakukan, dan tindakan apa yang harus kami tindak Tuhan di akhir zaman ini, untuk supaya benar-benar Tuhan kami menjadi sosok seorang manusia sempurna, menjadi Tuhan gandum yang matang, yang siap dituai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-berkat-Mu Tuhan berjalan sesuai dengan program-Mu Tuhan yang indah bagi setiap zaman Tuhan, dari Efesus sampai zaman Laodikia Tuhan di akhir zaman ini. Bapa yang baik, Engkau menerbitkan Tuhan sinar yang sempurna itu bagi kami, untuk supaya kami Tuhan melihat betapa sempurnanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan Engkau terpapar di hadapan kami Tuhan, sehingga Engkau menjelaskan segala sesuatu Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya kami Tuhan benar-benar mengerti Tuhan, dan tahu Tuhan tindakan apa yang harus kami lakukan di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Setelah kami mendengar mengenalinya Tuhan, rupanya firman pada musimnya Tuhan di akhir zaman ini telah berbuah Tuhan, supaya ada Tuhan kami bawa kepada kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang harus kami lakukan adalah tindakan, untuk supaya kami menjadi sosok seorang manusia sempurna, mempelai wanita Tuhan yang ada di dalam Kristus, yang sudah ada Tuhan di dalam kitab-Mu, nama-nama kami Tuhan sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Engkau berikan lebih lagi Tuhan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Engkau berikan lebih lagi Tuhan kepada kami pengetahuan dari surga Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan mengerti dan tahu zaman apa yang sedang kami hidupi. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa dunia ini Tuhan sudah semakin buruk adanya, sudah semakin cemar Tuhan. Tetapi Bapa yang baik, firman-Mu adalah roti kehidupan yang Kau ucapkan Tuhan, yang keluar daripada mulut Allah. Itulah yang menghidupkan Tuhan setiap jiwa kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan masing-masing, untuk supaya kami Tuhan tahu siapa yang kami musuhi Tuhan, dan siapa yang kami dan siapa Tuhan yang kami lihat, dan siapa Tuhan sebagai guru yang layak bagi kami di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengutus ke seorang nabi sesuai dengan Maliaki 45 dan 6-10-7 Tuhan, untuk membawakan pesan kepada kami. Dialah Eliezer kami Tuhan. Engkau adalah Bapa kami, Yesus Kristus sang pengajar kami Tuhan, sehingga kami mengerti semuanya Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, saudara-saudara kami yang seiman dengan kami. Biarlah kami saling mengasihi dan saling mendoakan satu yang lain. Bila ada yang lemah Tuhan, bila kami menguatkan. Bila ada Tuhan yang sakit, bila Tuhan memulihkan.
menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Keluarga, orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali, biarlah Engkau Tuhan membuka Tuhan hati dan pikiran mereka dan mata mereka Tuhan, supaya mereka dapat melihat jelas apa yang mereka harus lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sudah tiba saatnya Tuhan untuk bertindak dia kerja. Terima kasih Bapa di sorga, ikatkan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan yang perlu kita bahas pada waktu yang indah ini adalah ya, kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang sempurna oleh kelemahan yang sempurna. Kekuatan yang sempurna oleh kelemahan yang sempurna. Ya sudah kita baca tadi bagaimana tentang ya, bagaimana tentang Abraham. Tentang terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam karena dia memiliki iman yang sempurna, sehingga dia pun memuliakan Allah. Dan kita memikirkan bagaimana tentang perjalanan Abraham dan Sarah. Dia berpindah-pindah ke tempat yang satu dan ke tempat yang satu. Dan Allah berjanji kepadanya. Dan Allah pun meminta apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Dan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah pun meminta kepadanya, yaitu Ishak. Tetapi dia memiliki berkat-berkat daripada Allah, sehingga dia pun memuliakan Allah dalam segala hal. Haleluya. Glory. Kiranya Tuhan memberikan iman yang sama kepada kita seperti yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi iman tidak dalam berbeda. Hanya satu iman yang berasal daripada Allah. Itulah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita baca lagi di Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Haleluya. Dan inilah pesan yang sempurna di akhir zaman bagi setiap orang yang mau menerima pesan pada musimnya, menerima firman pada musimnya. Bagi setiap orang yang tidak mau menerima pesan pada musimnya, di dalam kerendahan hati, di dalam yang ketidak memiliki keintelektualan, kecerdasan, melainkan merendahkan diri. Mereka merendahkan diri. Dan kita akan dipercaya bahwa kita tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki apa-apa tanpa Allah yang memberikan semuanya itu. Haleluya. Karena Allah tidak suka melihat orang yang dimana perasaan dia adalah seorang manusia yang hebat, yang pintar, sekolahnya tinggi, dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa Allah menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Dan kita melihat ke belakang bagaimana tentang perjalanan nabi dan rasul, sekalipun mereka pintar, sebagian dari mereka adalah orang pintar dan terpelajar. Tetapi kita melihat semuanya itu. Kita melihat mereka. Bagaimana tentang perjalanannya Musa. Dia adalah seorang terpelajar di Mesir. Dia adalah seorang militer yang sangat kuat, yang dilatih oleh Firaun. Tetapi kita lihat, maka dia membuang semuanya itu selama 40 tahun. Semuanya itu terbuang. Karena itu tidak berdampak bagi Allah.
Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Rasul Paulus. Haleluya. Glory. Ya. Kita ingat bagaimana tentang perjalanan Simpson. Dia memiliki kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi dia mendengarkan istrinya. Haleluya. Sehingga semuanya pun menjadi tertanggal dari dalam tubuhnya. Dari dalam pikirannya. Sehingga dia pun kehilangan semuanya. Itu pelambang mempelai wanita juga. Tetapi dia sadar dan dia memikirkan semuanya itu bahwa dia sudah melakukan kesalahan di mata Tuhan. Sehingga dia pun sekali lagi memohon, sekali lagi Tuhan berikan kekuatan bagiku. Dia kembali merendahkan diri. Dia menyesali perbuatannya. Sehingga Allah pun mau memberikan sekali lagi kepadanya. Disitulah dia bisa meruntuhkan bait yang sangat besar. Hal yang sama itu adalah perambang mempelai wanita. Berbicara tentang kerendahan hati. Haleluya. Glory. Berbicara tentang betapa lemahnya kita. Kita adalah manusia yang lemah. Seperti yang saya katakan tadi. Karena perempuan adalah memiliki wadah yang lemah. Tanpa suami memberikan kekuatan menyokong dia, maka dia tentu tidak akan memiliki kekuatan juga. Tanpa Kristus memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita adalah manusia yang sangat lemah. Haleluya. Atau aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simeon, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, ya, menutup mulut singa-singa. Kita perhatikan ini. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur orang asing. Ya, pasukan-pasukan tentara asing kita lihat. Haleluya. Haleluya. Siapa diri kita? Siapa para rasul? Siapa para nabi? Tanpa Allah semuanya sia-sia. Kita perhatikan Daniel dengan kerendahan hatinya. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua, dia mau dan dia turut. Asalkan dia tidak mau menyembah patung tersebut. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah, coba masukkan ke situ biar kau tahu rasa. Apakah aku bukan orang kuat? Tuhan memberikan kekuatan bagiku. Dia tidak pernah berbicara demikian. Karena dia tahu bahwa kuasa Allah bisa sesaat saja untuk mengubah segala sesuatu. Sehingga dia pun dimasukkan ke goa singa. Dan singa-singa yang ada yang sedang lapar di sana. Tuhan menutupkan mulut singa-singa tersebut. Sehingga singa pun menjadi takut kepada Daniel. Oleh karena apa? Oleh karena kerendahan hatinya. Haleluya. Glory. Dan kita lihat itu. Mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari. Ya, digergaji, dicobai, dibunuh, dan lain sebagainya. Mereka selalu tidak mengasahkan kekuatan yang pernah dilatih. Main tinju, ya. Main pedang, perang, dan lain sebagainya. Seperti Musa, seperti Gideon. Ya. Haleluya. Sekalipun mereka ahli perang. Tetapi mereka tidak mengakui semuanya itu. Tanpa Allah memberikan kekuatan bagi mereka. Tetap mereka mengakui. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah.
Haleluya. Dan kita lihat, sekalipun mereka tidak memperoleh semuanya itu, ya, yang kita baca tadi pertama adalah Abraham. Kita bayangkan, sampai dia berumur 95 tahun, dia belum memperoleh seorang anak. Dia belum memiliki seorang anak. Tetapi kita perhatikan bagaimana dengan iman mereka. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak ejekan, seolah-olah mereka tidak punya iman, seolah-olah Allah tidak memberikan kepada mereka apa-apa. Tetapi mereka memiliki kesabaran. Haleluya. Tetapi ya, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Haleluya. Dan kita lihat, ya, tanpa kita, firman Tuhan berkata, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Harus komplit dari Kejadian sampai Wahyu. Harus komplit dari Efesus berbicara tentang bangsa kafir, dari Efesus sampai Laodikia. Kalau tanpa Laodikia, kalau tanpa akhir zaman, bagi mempelai wanita di akhir zaman, tanpa utusan, Malaikat 4, 5, 2, 10, 7 membukakan materai, ya, memberitahukan kepada kita pesan di akhir zaman, maka yang di belakang kita tidaklah sempurna. Karena satu dan yang lain adalah berkaitan, sama seperti mata rantai. Selalu menyatukan dirinya supaya memiliki kekuatan. Haleluya, glory. Dan kita baca lagi tuh, jelaskan bagaimana tentang kekuatan yang sempurna oleh kelemahan yang sempurna ini. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah, ya, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang menjelaskan ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya baca sekali lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata Rasul Paulus. Sebab Kristus sudah mengucapkan, ya, Kristus sudah mengucapkan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Jadi kita lihat, kita perhatikan ayat tersebut. Tanpa memiliki kelemahan, maka kita tidak akan memiliki kekuatan. Kita tidak akan mempunyai kekuatan. Haleluya. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah adalah sang pemilik kekuatan, sang pemilik kasih, sang pemilik penyembuh, sang pemilik maha tahu, ya, dan memberikan segala sesuatu, maka kita akan terlebih dahulu merendahkan
dan bahwa kita benar-benar adalah manusia yang lemah, maka Dia akan memanggil kita dan melatih kita, dan pasti kita akan mempunyai kekuatan. Kalau kita mau merendahkan diri, kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, berserah kepada Kristus, bahwa kita benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kalau kita merasa adalah orang yang pintar, yang memiliki banyak sesuatu yang kita anggarkan, coba kalau ada seorang pelatih, seorang guru, ya baik kungfu, baik tinju dan lain sebagainya. Kalau kita sudah merasa, oh, kalau aku nanti sudah dilatih, pasti saya sudah memiliki seperti ini. Sosok hebat kita, sosok jago kita. Ketika kita dilatih, sebelum dia menghitung, menghitung satu, kita sudah mulai bergairah seperti ini. Waduh, stop dulu. Kau nggak bisa dilatih, pulang aja. Kau nggak perlu dilatih, kau udah sosok orang hebat, kulihat. Pasti seperti itu perkataan sepelatih. Karena sepelatih adalah seorang guru. Kalau kita mau merendahkan hati, bahwa benar-benar kita memiliki kelemahan, maka di sanalah kita nanti akan mempunyai kekuatan. Tentu Dia akan mengajar dan memberikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia serahkan. Oh, seperti ini, aku berikan semuanya kepadamu. Haleluya. Sehingga kita pun bersuka cita, berglori bahwa kita sudah mendapatkannya. Haleluya. Sampai pada hari menyingsing, kita melihat bagaimana tentang perjalanan Yakub. Haleluya. Sampai dia mendapatkannya. Semua para nabi dan rasul mengalami hal yang sama. Haleluya. Jadi seperti itulah perjalanan mempelai wanita. Setiap orang yang percaya harus mengakui dirinya bahwa kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Haleluya. Tetapi kalau Tuhan sudah melatih dan memberikan semuanya itu kepada kita, di dalam kelemahan kita itu kita akan menjadi mendapatkan atau memiliki kekuatan yang sempurna. Haleluya. Hal yang sama juga seperti seorang guru di sekolah. Kalau kita sudah memiliki mengajarkan mata pelajaran kita atau pembahasan kita di rumah setiap malam, sehingga kita pun menyepelekan guru kita, sehingga kita pun kadang-kadang mendengar, kadang-kadang tidak, gaya kita banyak dan lain sebagainya, maka kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa dari dia. Dan dia pun tidak akan senang melihat kita. Haleluya. Karena tidak ada jalannya lebih pintar seorang guru daripada muridnya. Tidak ada jalannya lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih memiliki iman nabi dan rasul daripada Kristus. Kristuslah si pemberi iman. Kristuslah si pemberi sempurna. Sehingga manusia pun menjadi sosok seorang manusia sempurna karena disempurnakan oleh Kristus. Haleluya. Karena mau merendahkan diri, menyerahkan tubuh roh dan jiwanya kepada Kristus sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kebutuhan kita, tetapi kebutuhan Kristus. Apa yang dibutuhkan oleh Kristus? Haleluya. Biarlah kamu dilahirkan kembali. Biarlah kamu dibaptis di dalam namaku. Biarlah kamu taat kepada perintah-perintahku. Biarlah engkau mendengarkanku. Biarlah engkau menerimaku. Jika aku mengetok pintu. Haleluya.
Tanpa semuanya itu, dalam merendahkan hati, di dalam kelemahan kita, kita tidak akan pasti ya mempunyai kekuatan. Haleluya. Dan kita lihat ya, kadang-kadang kalau kita mengaku di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, Tuhan, aku memiliki kelemahan, aku tidak memiliki kekuatan Tuhan, aku orang yang tidak terpelajar, aku orang yang tidak berpendidikan, kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa siapa diriku. Aku adalah manusia yang tidak layak di dunia ini. Kepada siapa lagi aku berteduh, mengeluh Tuhan, mengadu selain daripada kepada Engkau Tuhan. Maka dia akan mau mendengarkan. Maka dia juga akan mau membawa kita. Maka dia juga akan mau menerima kita. Dan memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang keselamatan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan harta dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah berbicara tentang keselamatan kita. Haleluya. Tetapi kalau kita sudah membawa pengalaman kita, karena kita sudah pintar diajar di sana, pintar berkhotbah, pintar bernyanyi, pintar membawa alunan musik dan lain sebagainya, sehingga kita pun mulai sampai di lokasi atau di tempat, sehingga kita angkat kaki dan goyang-goyang lutut dan lain sebagainya, karena kita sudah mengerti dari A sampai J contohnya, tetapi belum sampai J. Haleluya. Tentu dia tidak akan menerimanya. Haleluya. Tetapi di dalam kelemahan itu, di dalam kerendahan hati, orang-orang yang seperti itulah yang diperlukan Kristus. Artinya supaya dia bisa mengisinya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, kosongkan botolmu. Jangan berisi air untuk supaya Kristus mengisinya. Kita mengingat janda Sarfat. Haleluya. Kosongkan roti. Berikan kepadaku dan minyak yang kau olah itu. Supaya ada roti dan minyak dari surga untuk mengisi botol dan gundimu. Dan buli-bulimu. Haleluya. Apa yang dibutuhkan? Sesuai dengan janji Allah, dia pasti tidak kekurangan. Haleluya. Tetapi kalau terlebih dahulu, aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkaya diriku, aku melihat, aku tidak tuli, aku tidak buta dan lain sebagainya. Tetapi Laodikia, bagaimana Wahyu 3:17? Engkau melarat, miskin, buta, telanjang dan tidak mengetahuinya. Haleluya. Karena dia sudah terlebih dahulu mengatakan, aku kaya. Siapa rupanya? Padahal dia miskin. Haleluya. Kekayaan apa yang harus kita raih? Adalah kekayaan surga. Haleluya. Amin. Itulah yang kita raih. Amin. Haleluya. Masalah penderitaan dan lain sebagainya, Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan biarkan engkau meminta-minta roti. Sekalipun kita menderita sesuatu, ya sesaat dan lain sebagainya, Tuhan memikirkan kita siang dan malam. Memperhatikan kita. Haleluya. Bagaimana mungkin seorang suami yang baik hatinya, ya,
tidak memperhatikan istri, nggak ada jalannya itu. Dan anak-anaknya. Haleluya. Ada istri, ada anak. Ada Israel, ada mempelai wanita, bangsa kafir. Komplit itu. Biji mata Tuhan. Anak Tuhan adalah Israel. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Haleluya. Hanya ada satu Bapa yang selalu memperhatikan istri dan anak-anaknya. Haleluya. Jadi seperti yang dikatakan Nabi, ya, pernah ada seorang dari sebagian gereja berbicara kepadanya, ya, dikatakan, Saudara Branham, kami baru saja menerima Roh Kudus, katanya. Haruskah kami sekarang, ya, mencari karunia-karunia untuk pelayanan kami, katanya. Jadi jawab Nabi adalah, jangan lakukan itu. Biarkan saja, katanya. Haleluya. Dia mencari-cari, mau kemana dia cari? Kalau Tuhan tidak memberikan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan apa yang dibutuhkan mempelainya. Sebelum kita meminta, Allah sudah menyediakannya. Ngapain kita cari-cari? Oh, di mana ditaruh Tuhan, ya? Di mana, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan karunia, penyembuhan, dan lain sebagainya. Kita tanya dulu si A, kita tanya dulu si B. Bagaimana cara mereka? Oh. Masa ditanya-tanya sama orang? Jadi dia dan ia menoleh dan menatap Nabi, berkata, saya baru saja membaca buku dan seorang saudara tertentu yang memberitahu kita bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, kita seharusnya mencari karunia-karunia agar karunia-karunia, ya, ini bisa memakai Roh Kudus ini. Kita bayangkan. Tetapi apa yang dikatakan Nabi, ya, dan dia menjadi seorang yang congkak. Haleluya. Bukan seperti contohnya seperti seorang prajurit atau seorang tentara, contohnya. Ya. Kalau dia sudah punya pakaian militernya, yang dimaksudkan seharusnya saya akan membawa laras panjang. Padahal belum itu. Komandan belum memberikan kepadanya. Jangan cari-cari. Tunggu saatnya komandanmu memberikan kepadamu laras panjang. Apakah kamu sudah layak memakai atau tidak? Apakah kamu sudah benar-benar dilatih oleh Roh Kudus? Haleluya. Tetapi datanglah seorang penyusup, ya, sehingga dia pun karena dia sudah mencari-cari, sehingga iblis pun sangat pintar. Karena begitu mirip ilalang, begitu mirip ilalang dan gandum. Haleluya. Sehingga pun mereka pun kadang-kadang memaksa roh. Mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Bukan seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu benar-benar bukan berasal dari Kristus. Haleluya. Tetapi kalau sabar menantikan dengan merendahkan hati, bahwa benar-benar mereka tidak memiliki apa-apa, karena benar-benar mereka memiliki kelemahan, tidak mengangkat segala sesuatu, maka Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka.
Haleluya. Sehingga mereka pun mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan Nabi, jangan mencari apapun, Allah punya sesuatu untuk Anda. Ia akan memberikannya kepada Anda, katanya. Biarkan saja. Tuhan sudah tentukan dan sudah atur jadwal dan waktunya untuk diberikan kepada seseorang untuk dilakukan. Karena berbagai macam karunia. Bagimu adalah karunia ini, bagimu adalah karunia ini, bagimu adalah karunia ini. Haleluya. Jangan dicari-cari. Kemana-mana sibuk untuk mencari-cari. Haleluya. Karena kita tahu, ya, bagi dunia, ya, itulah sebabnya bagi dunia asing juga bagi Allah. Kalau bagi dunia, orang yang lemah, yang loyo, ya, seolah-olah tidak punya tulang, oh, nggak dipakai itu. Siapa yang pintar, siapa yang siap tempur, mari kita maju ke depan. Haleluya. Mari ke depan, kita mau berjuang, kita mau berperang dan lain sebagainya. Siapa yang lebih kuat, itulah ke depan. Siapa yang paling lemah, oh, nggak usah masuk. Kalau mental nggak kuat, kalau kita nggak punya pengalaman, mana bisa masuk pabrik. Kalau nggak ada tambatan, mana bisa masuk pabrik. Kalau nggak ada jasa, mana bisa bekerja di suatu contohnya bengkel atau lain sebagainya. Kita harus punya pengalaman. Tetapi kita lihat bagi Allah, siapa yang diperlukan. Harus yang memiliki kerendahan hati, ya, yang tidak punya banyak pengalaman dari dunia ini. Kita lihat. Haleluya. Itulah yang perlu kita pikirkan. Perbedaannya antara dunia dengan surga. Pikiran manusia dengan pikirannya Allah. Haleluya. Itu sangat berbeda. Jadi kita memperhatikan semuanya itu. Karena orang yang lemah ditolak oleh dunia. Orang yang loyo, yang tidak berpengaruh itu ditolak oleh dunia. Siapa yang memiliki kekuatan secara intelektual, ya, politik dan lain sebagainya, dialah yang bisa menjadi seorang pemimpin di setiap negara. Negara mana pun itu. Kita lihat bagaimana tentang berlangsungnya pemilu Pilpres tahun 2024 ini. Siapa yang memiliki pakar kekuatan, keintelektualan, kelicikan dan lain sebagainya di bidang politik, dialah menjadi seorang pemenang. Haleluya. Itulah yang dipakai. Memecahkan segala masalah. Siapa yang bisa memecahkan segala masalah? Kalau ada satu orang di muka bumi ini yang bisa memecahkan segala masalah, maka tidak akan ada masalah terjadi timbul di setiap hari. Haleluya. Mati 1, tumbuh 100. Mati 100, tumbuh beribu. Kita bayangkan, kejahatan merajalela di dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kejahatan di muka bumi? Gak ada satu orang pun. Selain daripada Mesias Kristus untuk menyelesaikan semuanya nanti di pada hari kedatangan yang kedua. Itulah sebabnya pengetahuan dari surgawi diberikan kepada orang-orang yang lemah.
Haleluya. Yang mau merendahkan diri. Yang mau datang ke hadapannya. Yang mau mengakui firman pada musimnya. Dan menerima firman pada zamannya. Haleluya. Kita lihat itu. Dan dikatakan, ya, Nabi berkata, dikatakan hal yang paling penting, salah satu yang paling penting yang harus kita kuasai dikatakan. Ya, itu dikotbahkan juga di kekuatan yang sempurna. Ya. Hal yang penting, yang salah satu yang penting harus kita lakukan. Ya. Satu hal yang penting yang harus kita kuasai jika kita berharap untuk memenuhi kerinduan Allah di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan. Haleluya. Harus kita kuasai jika kita berharap untuk memenuhi kerinduan Allah di dalam hidup kita. Yaitu kita harus menguasai pemikiran tentang kemampuan manusia. Kita bayangkan ini. Harus berkemampuan, ya, menguasai pemikiran tentang manusia. Haleluya. Menguasai pemikiran tentang kemampuan manusia. Jadi itulah sebabnya, ya, jangan mengira bahwa mampu melakukannya dengan kecerdasan, dengan kecakapan kita sendiri. Kita harus menguasai dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa menyingkirkan hal itu. Dan mengesampingkan sehingga Allah bisa memakai kita. Semuanya, kecerdasan, kepintaran, kelicikan, semuanya harus dikesampingkan. Supaya Allah memakai kita. Itulah yang sebenarnya. Haleluya. Dan itulah sebabnya kalau datang ke gereja untuk mendengarkan firman, untuk mengoreksi diri kita. Firmanlah yang mengoreksi diri kita. Apa yang saya perbuat, ya, sehari-hari. Sehingga firman pun datang menegur. Oh, ini yang salah yang aku lakukan. Berarti ini nggak perlu saya lakukan lagi. Berarti ini yang harus saya perbuat, yang aku lakukan. Berarti aku akan datang dengan merendahkan diri, menyerahkan hidup saya kepada Allah. Supaya dia memberikan, supaya aku memiliki kekuatan. Haleluya. Tanpa Allah memberikan kekuatan bagi kita, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan untuk melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Dan kita baca dulu di Kisah Para Rasul 4:13. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saya ulangi, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka kan orang yang tidak terpelajar. Mereka bukan orang yang kuat. Mereka bukan orang yang terpimpin. Padahal mereka bisa melakukannya karena mereka sudah mempunyai kekuatan. Karena mereka mau merendahkan, mengakui kelemahan mereka di hadapan Kristus. Sehingga mereka heranlah
dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Oh, rupanya keduanya ini pengikut Kristus, pastilah mereka mempunyai kekuatan. Kalau kita lihat sehari-hari pekerjaan mereka, orang itu kan orang yang tidak terpelajar. Mereka nggak pernah dilatih berduel dan lain sebagainya. Mereka kan bukan orang kaya. Lalu siapa guru mereka? Oh, Kristus guru mereka. Pastilah, tentulah itu. Haleluya. Glory. Kita lihat ini. Mereka sudah mengenal bahwa mereka adalah, keduanya adalah pengikut Kristus. Dan hal yang sama juga kalau orang-orang dunia melihat mempelai wanita di akhir zaman. Ya, kenapa orang ini seperti ini? Kenapa orang ini seperti ini? Kenapa orang itu tidak mau melakukan seperti ini? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu dan lain sebagainya? Lalu mereka bertanya dan memikirkan, oh, mereka pengikut Kristus rupanya. Haleluya. Glory. Dan karena mereka sudah tahu pekerjaan apa sehari-hari yang dilakukan oleh Kristus ketika Kristus ada di bumi ini. Mereka tidak pernah melakukan, Kristus tidak pernah melakukan kecemaran, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kristus tidak pernah melakukan hal itu. Haleluya. Pilatus mendapatinya, Herodes mendapatinya, dia tidak pernah memiliki kesalahan satupun di hadapan manusia. Itulah sebabnya, oh, mereka rupanya pengikut Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya, kenalilah pohon dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Satu Raja-Raja 18 ayat 35. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kita lihat. Ya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kita perhatikan ini. Kalau kita sudah menggali parit-parit supaya mengisi, supaya berisi air dengan banyak, ya, dan membuang hal-hal dunia daripada pikiran dan hati kita, menggali semuanya itu untuk supaya roh bekerja di dalam hidup kita, kita laksanakan semuanya itu, kita akan percaya bahwa roh selalu bekerja di dalam palungan kita. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Bukan hikmat yang berasal dari dunia. Melainkan perkataan semuanya yang disampaikan itu adalah berasal dari surga, daripada Kristus sendiri. Haleluya. Haleluya. Itulah seperti yang sudah kita baca tadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 35. Seperti yang dulu Elisa yang dulu Elisa suruhkan kepada Yosafat. Inilah perkataan yang dikatakan oleh Elisa kepada Yosafat. Haleluya. Dan 34 coba kita baca. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah bagiku untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sebentar kita baca dulu.
Ya, ayat 36. Oh ya, 35. Sudah yang sudah kita baca tadi. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya. Apa yang dimaksudkan di situ seperti saya katakan tadi? Kalau kita sudah menggali, ya, kalau kita sudah menggali mengingini air tersebut, yaitu air kehidupan daripada Roh Kudus, maka Roh selalu memenuhi dan bekerja di dalam hati dan pikiran kita di setiap saat untuk menjaga dan mengatur semuanya itu supaya selalu berisi firman di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Jadi itulah yang menjadi salah satu dari umatnya Allah. Jadi Allah bisa memakai mereka jika mereka siap untuk melupakan bahwa mereka adalah seorang yang berarti. Jadi jika kita siap untuk melupakan bahwa kita adalah seorang yang berarti, ya, dan menjadi seorang yang bukan siapa-siapa, maka Allah bisa memakai kita dan menjadikan kita seorang yang berarti. Tetapi, ya, kita harus melupakan bahwa kita adalah orang yang sangat penting. Haleluya, glory. Satu Korintus 2:1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini yang diperkatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Kalau memang itu perkataan semuanya yang keluar daripada mulut Rasul Paulus, itu berasal dari surga daripada Kristus sendiri, maka setiap orang perlu, ya, menerima dan memperhatikan di dalam pikirannya bahwa benar-benar itu adalah firman yang sesungguhnya. Haleluya. Tetapi kalau itu tidak berdampak dan tidak berarti kepada seorang yang mendengar, seolah-olah itu perkataannya sendiri, seolah-olah itu yang dipelajari daripada yang lain, maka dia tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun berkat daripada Allah. Haleluya. Tetapi kalau dia percaya bahwa dia adalah utusan pada zaman itu, bahwa Malaikat 4 ayat 5 adalah utusan pada zaman ini, yang membawakan pesan, membawakan materai, menunjukkan, ya, ketujuan gereja dan lain sebagainya, maka mereka lah anak-anak Allah yang mendapatkan berkat pada akhir zaman. Haleluya, glory. Itulah yang perlu kita ingat dan yang perlu kita terima dan yang perlu kita lakukan, bahwa benar-benar kita akan merendahkan hati, ya, mengosongkan hati dan pikiran kita supaya Allah Kristus mengisi dengan berkat-berkat daripada surgawi, haleluya, yang tertanam di dalam palungan kita ini. Sebagai firman yang hidup, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Haleluya, glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita. Selalu kita merindukan siang dan malam akan berkat, ya, dan pengetahuan daripada Roh Kudus kepada kita. Haleluya, glory.